Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Ya, salam profit untuk Anda semua, ya kan? Jadi saya berharap trading Anda ya hari ke hari bisa membaik, ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau membongkar ya rahasia kerja apa yang disebut dengan robot atau IE ya. Jadi kepanjangan IE itu adalah expert advisor ya. Jadi penasehat ajaib lah istilahnya ya. Jadi apa itu ya? Jadi dalam dunia trading itu kita seringkali ya baru-baru ini kita selalu mendengar ya begitu banyak orang gembar-gemborkan tentang namanya robot lah ya, trading lah ya dan sebagainya, dan kita tahu baru-baru ini sempat memakan korban begitu banyak orang. Oke ya. Dan sebenarnya seperti apa sih cara kerja robot ini? Sebenarnya saya tidak mau membahas, tetapi banyak teman-teman dan murid juga tanya bagaimana sih cara kerja robot ini gitu loh. Ya, jadi hari ini kesempatan ini saya pikir sudah terlalu banyak yang bertanya ya. Akhirnya saya mencoba untuk membahasnya. Teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara masalah orang mengatasnama robot ya, ada orang tanya saya, benar gak robot itu ada, dan benar gak itu robot itu penipu kah, robot itu scam kah, atau sebagainya. Begini teman-teman, jadi benarkah ada orang pakai robot itu penipu? Iya, itu pasti ada. Jadi gini, sebenarnya robot itu sendiri teman-teman, mari kita secara subjektif dan secara netral memandang sesuatu ya. Robot itu sendiri sebetulnya itu adalah sebuah alat sistem yang netral. Jadi tergantung siapa memakainya. Kalau kita mengatakan, oh orang ini menipu karena robot, bukan robotnya menipu, berarti orangnya, ya kan? Nah, orang pegang duit aja bisa menipu kok, ya kan, benar? Apakah duitnya itu jahat? Enggak kan ya teman-teman ya. Orang bisa pakai duit itu menipu orang lain misalnya, ya kan? Nah, jadi kembali kepada siapa di belakangnya. Oke, namun hari ini yang saya mau pentingkan tentang bagaimana sih robot itu bekerja ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita sering mendengar belakangan orang ribut dengan apa itu Sunton ya. Sebetulnya saya sempat membuat sebuah tagline itu. Sebenarnya Suntonnya salah atau kitanya yang serakah gitu kan ya. Sebetulnya ini bukan kali ini gitu loh kasus Sunton gitu kan. Itu sebelumnya kita dengar Nia juga malah secara internasional itu GCG begitu gitu loh. Ya juga menelan korban banyak. Tetapi manusia itu ya begitulah ya. Kalau dia mendengar sesuatu yang wow menguntungkan dia, apa yang naik ya? Jadi greedy feel-nya tuh mulai naik tuh ya, perasaan serakahnya mulai wow gitu. Apalagi orang mengatakan wah ya kasih dilihat, waduh ini saya untung loh, ini coba lihat begini. Nah ini kadang-kadang susah ngomong ya kan ya. Jadi ya sudahlah, saya tidak mau adjust ke situ lah, saya mau bercerita ya. Jadi Anda pikir sendiri, itulah uang Anda begitu ya. Ini saya hanya mau cerita hari ini tentang bagaimana sistem robot itu kerja. Ada apa enggak gitu ya. Itu yang penting terutama untuk pemula. Dan bahkan saya juga sering ditanya oleh teman-teman yang mau terjun ke dunia trading. Oke. Jadi begini teman-teman. Saya dulu itu ya. Jadi saya akan memberi deskripsi tentang cara kerja robot itu sebatas yang saya tahu, yang pernah saya lakukan tentunya. Jadi teman-teman begini. Sejarah robot ada? Iya, ada. Bahkan sekarang pun, ya kan, saya pribadi punya robot tapi untuk diri sendiri, karena saya punya robot. Robot itu terdiri kan ada yang namanya otomatis dan ada namanya semi otomatis. Nah, saya punya semi otomatis, betul-betul IE itu adalah saya punya expert assistant gitu loh. Bukan sebagai advisor ya, saya tidak akan meminta pandangan saya kepada sistem robot itu, tetapi robot itu harus ikutin saya, maka saya sebut saya punya itu assistant gitu ya. Tapi saya tidak menjual robot teman-teman, jadi jangan nggak usah khawatir ya, saya tidak promosi robot saya. Gini, jadi saya sendiri itu selama di dalam dunia trading ya kurang lebih 20 tahun teman-teman. Awalnya saya juga sering ya membuat robot sendiri, beli robot sama orang, baik orang Indonesia maupun orang di luar negeri sana, ya kan. Nah, tapi pada akhirnya saat ini saya tetap kembali kepada
trading manual saya sendiri. Saya lebih pede itu. Oke. Sekarang kita kembali kepada cara kerja robot. Nah, teman-teman, kenapa pada akhirnya saya itu tidak suka trading dengan robot? Dan saya melihat ya, itu mereka institusi trader-trader profesional, trader-trader besar itu jarang memakai robot. Kenapa? Kita lebih percaya robot kita ada di sini nih ya, di otak kita itu loh. Skill kita itu jauh lebih itu. Kenapa? Gini. Bedanya, kenapa saya tidak pakai robot? Pertama, kalau robot itu saya tahu cara kerjanya, ya itu membuat saya tidak cocok dengan trading plan saya. Contoh gini ya, saya mulai ya. Robot itu bekerja, robot itu atau IE itu dibikin sebenarnya teman-teman adalah membantu seseorang untuk melakukan entry market, buy dan sell berdasarkan indikator yang sudah dibuat oleh programmer atau orang yang tahu gitu ya. Dan tentu dia robot itu akan baca berdasarkan algoritmanya. Ada orang sistem pakai indikator di dalam, misalnya secara simple, kita misalnya kalau Anda seolah-olah Anda bisa bikin lah misalnya, ya, bikin robot. Nah, sebenarnya dia suruh dia baca itu indikator, itu robot. Misalnya kita mau pakai metode indikatornya 2 moving average cross misalnya, ya. Misal, let's say kita mengatakan MA-nya 21 meng-cross MA 50 ke atau MA 200 ketika dia atas cross ke bawah atau kita sebut dead cross, lalu itu kita tinggal buat IE itu perintahkan dia akan men-sell misalnya. Dan sebaliknya kalau misalnya kita buat MA itu 21 meng-cross up ke atas ya untuk MA 200 ke atau berapa ya. Ya, apa sajalah ya. Nah, kita bisa perintahkan robot itu secara otomatis kita suruh dia buy ya, yang kita sebut ke atas ada orang bilang golden cross lah gitu ya kan. Oke. Jadi, itu tinggal dibuat oleh sang ahli gitu. Nah, apakah itu menipu? Tentu tidak, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu benar-benar realita. Itu tipe pertama yang saya tahu. Nah, berdasarkan indikator yang ada di MetaTrader, itu robot IE itu bekerja seperti itu. Jadi dia otomatis sehingga kita nggak perlu kita menunggu ya kan. Nah, di depan komputer menjaga. Nah, itu. Kedua, cara kerja robot itu ada orang membuat robot IE itu adalah sistem di martingale gitu loh. Ya, ketika dia entry satu posisi. Misalnya dia buy, kita perintah dia buy atau sell misalnya ya. Nah, buy lah secara umum lah misalnya. Dia sistem dibuat martingale, artinya Anda rugi di tahap pertama ya. Lalu dia di dalam kita bisa atur dia misalnya berapa pips dia turun lagi harga. Lalu kita suruh dia robot itu perintah untuk buy kedua ya, turun lagi. Buy ketiga, buy keempat, dan terus buy sampai modal Anda habis ya buy lah call margin gitu kan. Nah, itu kita cerita yang real ya, real robot bekerja seperti itu ya. Terserah dia dibuat apa tuh di average down gitu ya. Jadi di average down, jadi setiap berapa pip dihitung ya, disuruh kalau dia turun rugi disuruh robot itu buy lagi sampai itu habis baru dia berhenti ya. Jadi buy. Nah, ketika itu harga balik kita untung misalnya gitu ya. Oke. Lalu nah, di dalam buy itu robot juga bisa disetting apakah mau buy secara martingale atau secara rata-rata ya. Contoh martingale itu apa? Nah, untuk pemula mungkin saya jelasin sedikit. Martingale itu misalnya dilipat ke atas. Jadi ketika harga berbalik kita akan untung untuk mengcover kerugian. Contoh, kita pertama buy, katakan kita contoh lah ya, 1 lot misalnya kan sistem lot. Ya, rugi nih. Yang kedua di buy 2 lot. Artinya kalau 2 lot ini balik harga separuh saja, kita sudah menutupin semua kerugian atas. Benar gak? Nah, sekarang kan posisi Anda jadi 3 lot nih, ya. Nah, turun lagi, robot itu diperintahkan setelah 2 masuk 4 ya, dan lain sebagainya lah gitu loh ya kan. Nah, terus dilipat. Jadi diharapkan waktu harga berbalik dia mengcover kerugian lebih cepat gitu. Nah, seringkali ini malah jadi celaka gitu kan ya. Oke, kalau harga terlambat balik. Nah, itu sistem kerja robot. Ya. Nah, kemudian ada juga misalnya robot yang bikin dengan metode ketika dia untung kita suruh dia nambah posisi. Nah, itu juga ada begitu. Jadi itu robot benar-benar real teman-teman, ya kan? Nah, jadi tadi saya sebutkan ya, yang saya tahu umumnya seperti itu, ya. Pertama,
Indikator robot bekerja berdasarkan indikator, ya kan, yang ada di Meta 4 tentunya, MetaTrader. Yang kedua, robot bekerja berdasarkan posisi entry. Seperti tadi saya katakan ya, dia averaging down atau dia menambah posisi pada saat profit plus gitu ya. Nah, ketiga, robot itu misalnya bisa dibuat untuk trailing stop, artinya ketika Anda untung sudah di lock otomatis begitu. Nah, itu kerja robot, teman-teman. Nah, persoalannya adalah makanya belakangan menurut saya agak aneh misalnya ya, menurut saya agak aneh. Jadi misalnya ada orang mau, saya punya robot tapi hanya bisa bekerja di salah satu broker tertentu. Nah, tentu saya jadi bingung gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, ya kan? Dan kita tahu akhirnya robot itu dipromosikan secara MLM gitu ya, network gitu ya, sehingga bisa dibagi-bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, bahkan saya melihat beberapa orang kadang-kadang secara fanatik mengklaim bahwa sebulan sudah pasti bisa dapat sekian persen. Aduh, kalau itu sudah keluar logika saya no comment ya, karena saya berpikir logika saya kalau investasi bisa diklaim kepastian keuntungannya, maka bagi saya di situ sudah keluar logika investasi ya, karena tidak ada yang tahu harga market itu mau kemana, dan karena market itu bukan milik nenek kita, ya kan ya teman-teman. Ya kan, tidak ada yang tahu, bahkan kita anggaplah sebagai penggerak market misalnya ya, di Paman Sam sana itu Amerika, ya kan, tetapi negaranya malah utang paling besar di dunia misalnya. Ya, kalau dia yang menguasai, dia harus lebih tahu dong, dia lebih bisa pasti dong, dia bikin berita, kadang-kadang US dollarnya, bahkan pasar dunia emas mau naik itu pun kadang-kadang berita-berita dari Paman Sam sana kan yang berpengaruh kan, terutama The Fed gitu atau presidennya. Tapi mereka pun nggak bisa pastiin kan, nyatanya mereka kolaps ya, secara umum ya, utangnya paling banyak gitu. Kita ukur dari sisi situ. Jadi sebenarnya robot itu betul-betul ada, teman-teman. Cara kerja seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya tidak lebih suka pakai manual daripada memakai robot? Karena begini, saya trading sudah tidak memakai sistem indikator misalnya ya, saya lebih cenderung ya price action. Jadi sehingga tentu menurut saya lebih senang pakai manual ya, ilmu manual, karena saya lebih bisa melihat kondisi harga itu bergerak seperti apa, dan kita eksekusi berdasarkan sebuah pergerakan harga yang menggambarkan real investor mau beli atau mau jual. Karena itulah mereka yang menggerakkan harga pasar, ya kan? Jadi nah itu ya teman-teman, jadi kembali lagi mari kita jadi wise ya, jadi bijak di dalam berpikir, di dalam berlogika, terutama menyangkut investasi Anda dan menyangkut modal yang Anda keluarkan, dan menyangkut janji yang orang lain tawarkan kepada Anda atas nama apapun, atas nama robot ke, atas nama copy trade ke, dan lain sebagainya. Pikirkan secara logik ya. Ingat, di dunia investasi adalah dunia penuh resiko. Itu yang harus Anda pertimbangkan ya. Kalau ada orang menawarkan, tapi kan saya penasaran, ternyata dia bisa untung. Oke, tidak salah, silakan Anda invest, tapi sebatas namanya idle money ya. Apa idle money? Artinya uang yang Anda benar siap hilang. Ya, jangan Anda pakai uang itu bisa untuk bayar sekolah, buat bayar cicil, lalu Anda pasang di situ berharap supaya nanti dari keuntungan di situ bisa buat cicil ya, kredit Anda bisa membuat anak Anda sekolah, bisa membuat Anda makan, maka itu sangat berbahaya untuk kehidupan Anda. Oke teman-teman, demikian gambaran dari saya tentang cara kerja EA atau robot di dalam dunia trading, terutama trading forex. Oke, salam profit dan salam sukses untuk Anda semua.